Ya, halo teman-teman sekalian, pecinta sound system se-Indonesia. Terima kasih untuk yang sudah subscribe channel saya. Saya tidak live, saya buat vlog sendiri. Nah, saya kali ini akan membahas tentang uh, box viral yang yang sering dipakai, yang sangat sekarang yang sangat sudah sering dipakai oleh teman-teman yang ada di Manado, ya. Dan ini box yang sangat viral di Manado karena genre yang masuk di telinga orang Manado itu atau orang Sulawesi itu dia yang jedak-jeduk, ya, yang kicknya itu kencang, yang low-nya itu kencang. Nah, teman-teman, eh, kalau ada yang mengatakan itu box Martin, nah ada Martin dan Martin. Kalau Martin itu ya yang konvensional atau yang speakernya itu menghadap ke depan, itu biasanya double. eh, Terus supportnya ada di kiri kanan atas bawah, kemudian ada yang di tengah. Nah itu Martin. Kalau Martin ini ya teman-teman, ini berbeda, ya, ini berbeda sama sekali, ya teman-teman. Oke, saya akan tunjukkan ke teman-teman sekalian box yang dikatakan box viral di Manado, ya. Nah ini teman-teman, saya lagi membuat box yang viral di Manado. Cuman ini yang saya sudah pakai ini box ya, ini cuman contoh saja. Dan ini low-nya ini sangat kuat, sangat kencang. Dia kalau di hasil perhitungan saya, hasil pengukuran saya, box ini dia sangat kencang di 80 sampai dengan 120 Hz, ya. Sangat kencang di 80 dan satu. Sebenarnya begini, kalau kita untuk menghasilkan eh, apa eh, eh, frekuensi terbaik itu harusnya semua genre musik itu bisa masuk. Tetapi teman-teman, kalau untuk box yang ini, saya tidak sarankan teman-teman untuk kalau kalau ya apa ya namanya, kalau mau yang lain suka yang subnya itu kencang, itu saya tidak sarankan untuk membuat box ini, karena box ini terus terang teman-teman, dia tidak ada frekuensi bawahnya, yang ada hanya uh, frekuensi atasnya. Tapi apakah bisa diakali untuk bisa frekuensi bawahnya bisa ada? Ya ada, ya teman-teman. Ini yang bagian depan ini teman-teman tutup, tek, ya kan? Teman-teman bagian bawahnya ini, bagian atasnya ini teman-teman tutup rata dengan yang ini, terus ininya dicopot. Ininya dicopot semua, ya, dicopot sampai dengan yang di sini, copot, dipotong. Kemudian dia akan menjadi yang namanya low. Jadi sub. Dia ini bisa menghasilkan subwoofer karena dihalangi untuk jalur keluar angin, ya, keluar, ya, sederhananya angin lah, ya, sederhananya. Saya memakai bahasa-bahasa yang memakai bahasa-bahasa yang lebih mudah, ya teman-teman. Itu dia terhalang dan dia masuk ke sini, ya. Ini jalur anginnya atau portnya ini teman-teman, jalur portnya ini dia dia masuk pertama di sini, kemudian dia masuk ke belakang, terus dia langsung jatuh ke bawah sini, ya, langsung di over ke bawah. Nah ini, ya teman-teman. Jadi box ini saya tidak sarankan teman-teman kalau penyuka yang geler-geleran atau penyuka sub bassnya, itu tidak dianjurkan untuk memakai box yang terbuka seperti ini. Tapi kalau teman-teman suka sama modelnya, ya terserah teman-teman saja. Jadi saya akan sepil untuk ukurannya, ya teman-teman. Saya tidak catat lagi ukurannya, saya sepil saja. Jadi ini untuk ukuran box yang sudah pernah saya buat dan dia itu sukses juara, itu tingginya 100
106 terus lebarnya ini bersih, lebarnya ini dari sini sampai di sini dia 60 cm ya, 60 cm. Dan kemudian portnya yang ini, jarak ini dan ini dia 9, kemudian dia 7 sama 7 ya. Di atas ini 9, ini 9, sorry, ini 9, ini 8, kemudian ini 7 ya, 8, ini 7. Loh, kok kebalik ya? Memang seperti itu, kebaliknya seperti itu ya teman-teman. Tapi karena apa? Seharusnya prinsip portnya itu harus dari besar, dari kecil ke besar, tapi saya bikin kebalikannya. Dan hasilnya teman-teman, low-nya itu sangat kencang. Tetapi kali ini teman-teman, untuk box ini saya buat itu rendahnya ada sampai di 50. Ini 50 masih ada, dan saya buat dia lebih ngeport lagi. Jadi ini saya buat yang ini jaraknya 5 ya, terus di sininya 10, kemudian 11, 12. Jadi 5, 10, 12. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi saya bikin kebalikannya lagi, dan masih bisa ditolerir di meskipun dB-nya untuk di 0 derajat untuk pengukuran di Smart Life itu dia hanya bisa sampai dengan 50 dB-nya di bawah 0 itu sekitar minus 5 dB. Tapi dia naik. Tapi di 60-nya dia sudah di 0 derajat dan plus 1 dB kalau nggak salah, itu sudah ada. Tapi kalau yang box yang memang yang pernah saya buat untuk battle itu ya, dia tidak mengikuti kaidah yang seharusnya berlaku pada yang namanya horn system. Jadi horn system itu kan dia harus dari kecil ke besar, bukan dari besar ke kecil. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah ini contohnya. Ini teman-teman kalau yang sudah jadi seperti ini. Nah ini speakernya, tapi ini kebalik ya teman-teman. Ini tempat speakernya ya, terus ini. Jadi untuk ininya dia lebih pendek. Jadi untuk panel belakangnya, panel akhirnya itu dia lebih pendek daripada yang di sana. Kalau di sana dia agak jauh ke bawah, sementara ini lebih pendek. Agar supaya low-nya suaranya itu langsung keluar, low-nya langsung keluar ya teman-teman. Jadi saya menyarankan teman-teman untuk tidak menggunakan box ini untuk hajatan, atau begini, saya tidak menyarankan teman-teman untuk menggunakan box ini untuk bisa menghasilkan sub frekuensi ya, karena ini tidak ada frekuensi subnya yang box begini. Tapi yang saya buat ini ada sedikit naik ya. Tapi kalau yang untuk battle seperti ini memang tidak ada. Jadi dia dimulai dari 80 Hz ini. Ini malahan lebih tinggi daripada ini. Tapi kalau ini 50, 60 masih bisa ditolerir. Dan kalau misalnya pengen lebih rendah suaranya ya, kita tambahkan sekat di depan, terus ininya kita copot ya, jadi panel di depannya ditambahkan, terus ini kita copot. Ini kita copot, dibiarkan terbuka. Kemudian tinggal diukur saja teman-teman apakah dia naik subnya. Tetapi saya bisa pastikan bahwa itu naik ya. Oke ya teman-teman, itu tadi adalah box viral yang ada di Manado yang sering dipakai di battle sound system ya. Jadi teman-teman kalau
pengen box viral di untuk battle sound system, saya menyarankan box tersebut yang teman-teman gunakan, karena untuk mencapai titik tertinggi daripada SPL mau DBA maupun DBC itu di low dan di mid ya. Kalau frekuensi bawahnya itu sepertinya tidak akan terpakai, yang frekuensi bawahnya dan paling atasnya itu high, jadi tidak ada pengaruhnya. Jadi sedikit tips dari saya untuk battle sound system, untuk memperoleh DBA DBC tertinggi, kita hanya menggunakan frekuensi low saja, low dan mid saja, itu saja ya. Tentang bagaimana agar supaya DBA dan DBC itu saling beriringan dan hasil poinnya tidak jauh berbeda, bahkan hampir sama, cuman beda di koma doang, itu ya teman-teman bisa riset sendiri masing-masing. Tetapi saya kasih clue-nya adalah untuk menaikkan SPL dibutuhkan frekuensi low dan mid saja ya, low dan mid saja. Tetapi low-nya itu teman-teman ya, fungsi low apa? Untuk menebalkan suara kan. Jadi dikeluarkan sedikit lah suara vokal di subwoofernya atau di low-nya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya teman-teman. Subscribe channel saya, dukung channel saya agar supaya lebih berkembang. Dan kalau ada yang ingin bertanya soal seputaran box speaker, pemesanan box speaker, bisa komen di bawah di video, di komen di kolom komentar, dan jangan lupa di share kalau sekiranya konten video ini berkenan untuk teman-teman sekalian. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.